Dilatih oleh pelatih asal Spanyol Jesus Casas yang sebelumnya merupakan asisten pelatih dari timnas Spanyol ya. Tadi berhasil diantisipasi kini kita lihat ada Ronaldo kuat sendiri. Oh, tidak jadi bikin umpan sangat baik. Dan jika menyerahkan tadi. Llegas al filial y pues, en esa época tenía la suerte que jugábamos aquí. Y bueno, después como entrenador algún partido que también pude dirigir desde la banda. Irak cacat total, timnas Indonesia untung besar. Timnas Irak, nah ini juga nih salah satu tim unggulan nih di Piala Asia kali ini ya. Timnas Indonesia mendapat keuntungan sebelum bertarung melawan Irak di laga perdana Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terhitung kurang lebih 20 hari dari sekarang, Timnas Indonesia akan memulai kampanye mereka di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada putaran ini, skuad besutan Sinteyong tersebut bergabung ke dalam Grup F. Mereka akan bertarung melawan 3 tim kuat, yakni Irak, Filipina, dan Vietnam. Lawan pertama skuad Garuda di babak penyisihan grup nanti adalah Irak. Menariknya lagi, McClough dan kawan-kawan akan langsung melakoni pertandingan tandang ke markas Irak pada laga pertama ini. Duel antara Garuda dan Singa Mesopotamia itu akan berlangsung di Basra International Stadium Basra pada 16 November 2023. Jelang duel tersebut, kelemahan tim besutan Jesus Casas itu dibongkar habis-habisan oleh dua legenda mereka. Kedua legenda yang dimaksud adalah Ahmed Munajat dan Ali Abdul Jabbar. Ahmed Munajat memperingati pelatih asal Spanyol itu dalam hal memilih pemain untuk skuadnya. Dirinya ingin sang pelatih memilah para pemainnya dengan cermat. Pasalnya, sang Singa Mesopotamia akan bertarung di dua ajang bergengsi, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Apa yang dibutuhkan oleh Jesus Casas adalah memilih skuad yang baik untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Demikian ucap Ahmed. Sayangnya, belakangan ini masalah Irak masih terlihat sangat jelas. Ahmed menjelaskan bahwa kelemahan tim besutan Casas adalah lini pertahanan. Ia pun tak segan-segan mengatakan bahwa permasalahan ini di lini belakang seperti virus abadi untuk tim tersebut. Garis pertahanan merupakan masalah abadi bagi tim Irak. Sebagai dasar, Jesus Casas harus memilih kuartet back yang terbaik karena dirinya telah mencoba beberapa pemain di periode belakangan ini. Demikian jelasnya. Senada dengan Ahmed, Abdul Jabbar juga menyoroti keras lini pertahanan tim yang pernah ia bela tersebut. Menurut Abdul, Casas sejauh ini sudah mencoba sebanyak 15 pemain berposisi back. Namun, tak ada satupun dari pemain-pemain tersebut yang tampil memuaskan. Oleh karenanya, Abdul memberikan ultimatum kepada sang pelatih asal Spanyol. Casas dituntut untuk segera membasmi masalah abadi yang menyerang skuad Singa Mesopotamia tersebut. Casas mencoba lebih dari 15 pemain di lini pertahanan di beberapa laga dengan lawan yang berbeda. Saya pikir masalahnya jelas bagi pelatih Spanyol ini. Dia harus membereskan masalah yang terlihat di lini pertahanan sesegera mungkin. Demikian jelasnya. Federasi Sepak Bola Irak atau IFA benar-benar serius dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan melawan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kualifikasi Piala Asia 2027. Untuk itu, IFA telah mengatur pertemuan dengan pelatih timnas Irak senior Jesus Casas. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas segala persiapan yang diperlukan menjelang laga nanti. Pertemuan tersebut akan membahas beberapa hal penting. Pertama, evaluasi hasil timnas Irak pada FIFA Matchday Oktober 2023 menjadi perhatian utama.
Meskipun Irak gagal mencetak gol dalam 2 pertandingan melawan Jordania dan Qatar, FIFA ingin mengevaluasi dampak dan manfaat turnamen persahabatan ini bagi tim. Jesus Casas akan memberikan sudut pandang teknisnya tentang performa tim dalam turnamen tersebut. Aspek kedua yang akan dibahas dalam pertemuan adalah pertandingan melawan Timnas Indonesia. FIFA ingin melihat seberapa jauh Jesus Casas telah mempersiapkan tim sebelum menghadapi Timnas Indonesia. Pertandingan ini akan menjadi pertandingan kedua dalam babak kualifikasi, dan Timnas Irak ingin memastikan bahwa mereka akan tampil dalam performa terbaik mereka. Tim pelatih Timnas Irak sendiri berencana untuk menggelar pertemuan internal seminggu sebelum pertandingan. Hal ini menunjukkan keseriusan dan ketekunan mereka dalam mempersiapkan setiap detail sebelum berhadapan dengan Timnas Indonesia. Mereka ingin memastikan bahwa setiap pemain dalam kondisi terbaiknya dan taktik yang tepat telah dipersiapkan. Selain itu, kontrak Jesus Casas bersama Timnas Irak juga akan menjadi pembahasan dalam pertemuan ini. FIFA mengalami krisis keuangan sebelumnya, namun mereka berhasil mendapatkan dana dari pemerintah tanggal ERNA di November 2023. Mungkin ada kekhawatiran bahwa kesulitan finansial ini dapat mempengaruhi kontrak sang pelatih. Oleh karena itu, FIFA ingin memastikan bahwa Jesus Casas tetap berkomitmen dan fokus pada perjalanan Timnas Irak dalam kualifikasi ini. Dengan adanya pertemuan ini, FIFA menunjukkan tekadnya dalam menghadapi Timnas Indonesia. Mereka ingin memaksimalkan setiap persiapan dan memastikan bahwa Timnas Irak siap menghadapi setiap tantangan yang ada. Selain pertandingan melawan Timnas Indonesia, Timnas Irak juga harus berjuang dalam kualifikasi lainnya untuk meraih tiket ke Piala Dunia dan Piala Asia. Kemungkinan besar, Jesus Casas saat ini merasa lega dan senang karena tanggal 1 November telah tiba. Menurut klausul kontraknya, hari ini adalah saat dia diharapkan menerima pembayaran gaji pertamanya dari Federasi Sepak Bola Irak atau IFA. Sebagai seorang pelatih, mendapatkan gaji yang layak sesuai dengan kontrak adalah hal yang sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Namun, menurut sumber dari Insporik, terdapat sedikit masalah keuangan yang membuat pembayaran Casas tertunda. Meskipun demikian, FIFA berjanji kepada Casas bahwa masalah keuangannya akan segera diselesaikan pada tanggal 1 November. Federasi Irak tengah menunggu pendanaan dari pemerintah Irak yang diharapkan akan diterima dalam minggu depan. Tentu saja, kasus ini telah dibicarakan dengan Casas sebelumnya dan dia sepenuhnya memahami dan mendukung situasi ini. Pada akhirnya, Federasi Irak sangat menghargai kontribusinya dan memperpanjang kontraknya selama 4 tahun. Dalam perjanjian ini, Casas resmi menjadi pelatih Timnas Irak dan mencetak sejarah sebagai pelatih Spanyol pertama yang memimpin tim Singa Mesopotamia. Ini adalah pencapaian besar bagi Casas dan juga berarti bahwa dia akan memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin tim nasional Irak menuju kesuksesan. Dengan bakatnya dan pengalaman dalam sepak bola, kita bisa berharap banyak hal dari era kepemimpinan Casas di Timnas Irak. Kesimpulannya, Timnas Indonesia mendapat keuntungan sebelum menghadapi pertandingan pertama di Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan berkompetisi melawan 3 tim kuat, yakni Irak, Filipina, dan Vietnam.